Allah Subhanahu wa taala bukan saja ciptakan kita, dia juga menciptakan hajat pada diri kita. Tetapi memenuhi hajat, ada yang menggunakan asbab yang Allah sukai dan ada yang menggunakan asbab yang Allah tidak sukai. Yang Allah sukai adalah memenuhi hajat dengan asbab amal. Itulah siratal mustaqim. Kapan seseorang akan melihat kekuatan di dalam amal sehingga tatkala ada hajat, ada masalah, dia cenderung untuk mencari asbab amal. Dan tatkala asbab materi hilang, dia tidak gelisah, dia tidak takut. Karena asbab materi bukanlah asbab hakiki. Asbab materi adalah asbab tipu-tipu. Asbab hakiki adalah asbab amal. Di saat tidak ada materi pun dia hubungkan dengan amal. Dan di saat tidak ada materi dia yakin bahwa asbab amal adalah asbab yang ada jaminan janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang akan melihat kekuatan di dalam amal kalau dia mendapatkan nur hidayah. Dan nur hidayah dihasilkan dengan kerja Anbiya alaihi salatu wassalam. Baik, kita lanjutkan Kargozari tentang amalan makomi. Lebih kurang 3 sesi kita akan bertanya tentang makomi dan juga kerja halakah dan kerja markas. Ya, bisa satu orang menjawab ketiga sesi itu, atau kalau dia tidak bisa, temannya membantu. Kita sepakati provinsi-provinsi yang periode lalu sudah maju, dia tidak lagi memberikan Kargozari. Kita kasih kesempatan kepada provinsi-provinsi yang belum Kargozari pada periode yang lalu. Silakan, provinsi mana? Pak Istironi. Babel ada? Kalau tidak ada, Aceh. Aceh boleh maju? Aceh, silakan. Aceh ada? Ya, fadal. Aceh berapa markas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Aceh ini markas provinsinya di Bener Meriah di kabupaten. Selain markas provinsi, kemudian ada markas daerah 3. Berapa halakah di tiap markas itu? Sekarang Bapak aja, markas Bapak di provinsi atau di daerah? Saya di Aceh Tengah. Oke, Aceh Tengah berapa halakah? Aceh Tengah ini termasuk halkah dari markas. Ya. Ada berapa halakah? Ada 3 halakah. Bapak halakah apa namanya? Baitul Hakim. Baitul Hakim. Oh, kok nama masjid? Daerah Bapak di daerah mana? Aceh Tengah. Aceh Tengah. Aceh Tengah ada 3 halakah. Aceh Tengah ada 3 halakah. Bapak di halakah yang mana? Ada namanya, ada Damar. Damar. Di halakah Damar berapa masjid? Total berapa masjid, tahu nggak? Tahu. Berapa? Masjid ada lebih kurang 19. Yang ada mahalah, ada karkun di situ berapa? Yang ada karkun 2 mahalah. Yang 5 amal? Yang 5 amal 1. Bapak di masjid yang 5 amal atau yang belum?
Yang 5 amal saya. Masya Allah, alhamdulillah. Berapa kalku 4 bulan 40 hari di situ? 4 bulan 2 orang. 40 hari? 40 hari ini baru keluar ada 4 orang. Masya Allah. 3 hari? 3 hari sekitar 13. Wih. Berapa jemaah 3 hari dikeluarkan? Setiap bulan 1 jemaah. 1 jemaah. 4 bulan ada 2. Ada 2. 40 hari 4. 40 hari 4 baru aja keluar. Baru keluar. Kapan dia baliknya kapan? Sudah pulang? Sudah pulang. Kapan itu? Sudah berapa bulan pulang? Belum sampai 1 bulan. Belum sampai 1 bulan. Ada 2 minggu? 1 minggu. 1 minggu. Waktu pulang, dikumpulkan nggak tuh? Yang banyak taskilan sampai 13 orang keluar 40 hari. Berapa orang? 3 hari. 3 hari ada 13. Yang 40 hari pulang berapa orang? 4. 2 orang lama 4 bulan. Tambah 40 hari ada 4. Yang tadinya 1 jemaah, dicombine nggak ini yang baru pulang 40 hari ini supaya dibentuk 2 jemaah 3 hari? Ada nggak dibuat program itu? Ada. Cuman belum jalan. Ada diprogramkan. Ya memang kan baru 1 minggu. Ya, 1 minggu. Tapi jemaah yang pertama pekan keberapa 3 harinya? Pekan yang jamaah pertama targetnya ini kan baru pulang yang 40 hari. Bukan, yang pertama kali kan 1 jemaah. Ya. Itu pekan keberapa itu keluarnya? Pekan ketiga. Nah, ini dibentuk jemaah yang baru pekan keberapa? Pekan pertama. Masya Allah. 2,5 jamnya berapa jemaah dibentuk? Yang ikut musyawarah. Biasanya itu yang bukan ikut musyawarah. Dari 2 orang lama 4 bulan 40 hari ada 6. Ya. 40 hari 4 jadi 6 tuh. Ya. Berapa jemaah 2,5 jam dibentuk? Setiap harinya. Iya, namanya 2,5 jam itu kerja harian. Ya. Dulu sebelum keluar 40 hari 4 orang, berapa jemaah 2,5 jam? Khusus harian 3 rombongan, 6 orang 2 dibagi 2,5 jam. 2 orang. 6 rombongan ya. 6 orang 3 rombongan setiap harinya. Ya. Berapa total kakak di sekitar masjid Bapak? Sekitar 700 lebih kurang. 700. Sudah berapa tahun kerja di situ? Jadi begini Pak. Jauh begini-begini. Lebih kurang berapa tahun? Saya ini baru aja di sini. Kemarin itu saya di sana saya. Oh, berapa lama Bapak di masjid itu? Sudah berapa lama? Saya sudah lama di sana. Di masjid itu? Ya, di masjid itu. Tadi Bapak bilang baru di sini. Ya, di masjid sana udah lama. Di sini baru sekarang. Di sini itu apa artinya di sini? Di Ancol ini, di Ancol sini. Bapak di sini baru tidak ada masalah. Kita kan bertanya bukan di Ancol, di sananya. Di sananya sudah lama saya. Iya. Kakak di sekitar masjid Bapak itu ada berapa? 500, 200, 700. Nah, sudah tidak 100% didatangi itu 700 kakak? Belum. Jadi setelah pulang 4 orang ini, berarti orang lamanya kan ada 6. Ya. Ada dimusyawarahkan enggak? Supaya jemaah 2,5 jamnya ditambah. Ada? Ada. Baik. Coba cerita keluar 3 harinya gimana? Jadi kita buat 2,5 jam itu setiap hari. Kadang-kadang enggak sempurna 2,5 jamnya. Yang penting kita buat saja. Berapa semampunya saja. Kemudian sebelum keluar ini kita ikrom. Kita mujakarah. Kemudian ada niat keluar, maka kita bentuk rombongan keluar 3 hari. Sekarang rombongan sudah terbentuk. Kemarin keluarnya yang lalu berapa orang keluar 3 hari? 7. Orang lama ada berapa orang? 4 bulan 40 hari. 4 bulannya ada 2 orang. 40 hari? 40 harinya. Ini belum lagi begitu pulang orang itu. Sebelum pulang. Sebelum keluar 40 hari. Sebelum keluar 40 hari. Sebelum keluar 40 hari. Keluar enggak 3 hari?
Keluar. Berapa orang? 6. 6. Baik. Bayan Hidayahnya jam berapa? Pulangnya jam berapa? Bayan Hidayah biasanya jam 10. Pulangnya? Pulangnya jam 10 juga. Alhamdulillah. Berarti 72 jam. 72 jam. Ya. Bawa alat khidmat enggak? Bawa. Amirnya setiap bulan ganti-gantian atau satu orang saja? Ganti-gantian. Ganti-gantian. Bayan Hidayahnya siapa yang kasih bayan Hidayah? Di Mahala. Di Mahala. Yang kasih bayan Hidayah siapa? Orang 4 bulan. Dari Mahala itu atau dari halakah datang kasih bayan Hidayah? Ini pusat halakahnya yang ini keluar ini pusat. Ya, yang lagi keluar dia kasih bayan Hidayah atau orang yang tidak keluar? Kadang-kadang yang nggak keluar, kadang-kadang yang keluar yang kasih bayan. Ya, oke. Berapa waktu keluar 3 hari di satu masjid itu berapa lama, berapa kali? Pindah-pindah tiap bulan atau? Pindah-pindah tiap bulan. Oh, jadi tuan-tuan yang mulia, bayan Hidayah seyogianya orang lain bukan yang sedang keluar. Itu dimusyawarahkan di halakah. Berapa jam kira-kira bayan Hidayah selama ini? Jujur. Ya. Jujur. Seperlunya aja. Seperlunya aja. Ya ini akan terjadi kesalahan-kesalahan kalau kita tidak mengikuti arahan. Namanya orang keluar maunya cepet-cepet. Itu. Jadi minimal bayan Hidayah itu setengah jam sampai 1 jam. Itu minimal. Ya, sempurna disampaikan. Nah 3 hari ini dia etalase. Kalau bagus 3 hari orang akan semangat untuk keluar bulan depan. Bahkan akan daftar secepatnya 4 bulan 40 hari. Ya tak? Dan 3 hari kita jangan satu tempat terus pindah lagi bulan depan. Tapi satu masjid itu 4 bulan. Kecuali keluarkan jemaah kes, bulan berikutnya hidup 5 amal. Kita kasih masjid itu tanggung jawab menghidupkan masjid lain, baru kita cari rute yang lain. Jadi kita bukan habiskan waktu 3 hari di situ. Hidupkan 5 amal di masjid itu. Ada taskilan kes, orang baru-baru, kita tambah masa, bawa rombongan baru itu, atau bawa ke masjid kita. Kita bina mereka, sehingga mereka pulang, sudah bisa menghidupkan 5 amal, sebelum kita datang bulan berikutnya di sana. Begitu Pak ya, untuk program 3 hari. Musyawarah halakah ada enggak? Ada. Ada. Berapa orang yang hadir? 8 sampai 9. 8 sampai 9. Total di halakah Bapak berapa karkun? 4 bulan 40 hari. 8. Di halakah yang 2 lagi ada nggak musyawarah mingguan? Tidak ada. Tidak ada. Tapi ada karkun di sana? Ada. Bapak sebagai halakah yang kuat, yang sudah hidup musyawarah mingguan, tidak ada fikir untuk menghidupkan halakah tetangga yang belum ada hidup musyawarah mingguan. Ada fikir nggak? Ada. Setelah dipikir, apa program yang dibuat? Datangi ke sana. Masya Allah. Gimana hasilnya? Jadi hasilnya, ini ustadz semua Pak. Oh, ustadz semua. Jadi kita tidak bisa ngomong apa-apa, asal datang aja. Kalau tidak bisa ngomong apa-apa, bawa apa-apa enggak ke sana jumpa ustadz? Bawa apa-apa enggak ke sana? Enggak. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, bukan berarti ustadz itu harus ustadz yang ngomong, dokter harus dokter yang ngomong. Setiap kita punya tanggung jawab menghubungkan setiap profesi kepada usaha ini. Kalau bicara kepada ustadz, yang penting kaidahnya adalah anzilun nas manazilahum. Dudukan seseorang itu sesuai dengan kedudukannya. Jangan ngajari ustadz, ya, jangan taskil ustadz, tapi merayu. Rayu kan bukan taskil rayu. Nah. Dan memberikan fikir kepada ustadz-ustadz ini yang punya kelebihan, supaya beliau memulai usaha ini di halakahnya dengan penuh adab, dengan penuh santun, mohon kepada ustadz ini untuk memulai musyawarah di halakahnya. Jadi
Nggak boleh kita pesimis, nggak boleh kita kecut hati menghadapi ustaz. Rubba muballaq au amin sami'. Berapa banyak orang yang disampaikan lebih baik, lebih pintar, lebih menguasai dari yang menyampaikan. Kita awam. Kita perlu sampaikan kepada ustaz. Kenapa? Karena kemungkinan besar mereka punya potensi lebih daripada saya. Tapi ad-dalu alal khair kafa'ili. Tatkala hidup musyawarah mingguan di situ, maka pahalanya pun ngalir ke saya yang awam-awam seperti ini. Insya Allah ngomong seperti itu bisa nggak Bapak? Insya Allah. Bisa ya? Nanti ke sana harus ngomong apa-apa juga ya. Seperti yang kita arahkan tadi, insya Allah Bapak siap. Insya Allah. Baik. Musyawarah bulanan ada nggak? Belum, Pak. Belum. Siapa yang tanggung jawab Aceh ini? Daerah mana? Daerah mana? Coba berdiri. Daerah mana nih? Medan. Medan maju. Ya, stop. Kasih ini. Berdiri. Jawab yang ditanya. Kalau tidak mah repot nanti. Apa upaya Medan yang sudah dibuat untuk menghidupkan usaha di Aceh ini, khususnya musyawarah bulanan? Ya, silakan. Untuk musyawarah bulanan, kalau ada jemaah Pakistan atau jemaah luar yang ke sana, atau jemaah dari dalam negeri yang datang ke sana, kita biasa musyawarah di Medan, termasuk saya sendiri langsung ke sana, Pak. Dan musyawarah ya di sana ada satu di Muntasik, satu di di tempat siapa? Benar Meriah. Bukan Benar Meriah, di Takengon. Nah, jadi artinya kalau di Takengon itu karena sudah ada penanggung jawabnya, kita fokuskan di Banda Aceh, itu di Longbata. Nah, jadi biasanya kita kalau ke sana, yang kita hadiri itu hanya musyawarah bulanannya kalau ada jemaah. Kalau ada jemaah digunakan jemaah itu. Iya. Karena tidak ada yang punya kapasitas untuk menghandle musyawarah bulanan. Iya. Ya, karena di sana masih terfokus di Muntasik sama di Takengon saja. Jadi sekarang kita musyawarah dengan beberapa orang, termasuk kemarin Suro, termasuk Pak Muslih, Pak Ustadz Sapri, untuk difokuskan di Longbata gitu. Boleh yang lain yang mau bertanya? Sudah, termasuk Ustadz Mustafa itu. Iya. Longbata berapa jemaah 3 hari dikeluarkan? Tiap bulan? Tiap bulan satu jemaah. Ya. Karkun ada berapa? Karkun 4 bulan ada 2 orang 4 bulan, termasuk Ustadz 40 hari? 40 hari ada beberapa orang. Tapi mereka istiqomah tiap bulan 3 hari dari Longbata. Itu tiap bulan 3 hari sudah berapa lama? Sudah ada setahun lebih. Antum nggak ada pikir untuk memperbanyak jemaah 3 hari? Tidak gabung-gabung, mulai dibentuk jemaah 2,5 jamnya, tentukan pekan 3 harinya dibedakan. Ada nggak program dibuat seperti itu waktu ke sana? Sudah kita muzakarohkan di Longbata itu. Tapi ya keadaannya karena kita memang datang jemaah, kita menghantar jemaah ikut seminggu atau 10 hari, nanti mereka jemaah yang melanjutkan gitu. Kita sudah berusaha. Ya, jadi lain kali antar jemaah ke sana, di mana jemaah itu mengontrol betul-betul pembentukan jemaah 3 hari dan dibawa keluar. Jadi tidak sekedar muzakarah saja. Kalau daerah-daerah yang lemah, perlu kita membawa praktek. Itu akan lebih mengena daripada sekedar muzakarah. Begitu ke depannya ya? Sudah kita usaha. Ada yang tanya lagi? Di pusat kota Banda Aceh, Pak. Ya. Montasi ada lebih kurang ada berapa itu? 20 kilo ya? 20 kilo ada. Udah ada Pak Longbata. Itu Medan berapa kali mengirim rombongan ke Aceh ini? Dalam 4 bulan kemarin. Saya sendiri 40 hari dari lewat Subuh Salam. Keluar 40 hari di sana. Ya, berapa orang yang dikeluarkan cash 3 hari? Ada 3 rombongan dari setiap pondok. Ada 3 pondok termasuk dari Takengon arah ke pesisir selatan itu. Nah itu yang 3 rombongan itu setelah antum pulang ke Medan,
Mereka jalan nggak bulan berikutnya? Berlanjut. Jalan. Jadi rencana setiap berapa bulan dikirim rombongan ke situ, baik 40 hari ataupun takazah? Tergantung jemaah yang datang, Ustaz. Kalau kami dari memang termasuk Medan pun lemah, jadi melihat keadaan aja gitu. Selama ini baru 4 bulan yang lalu. Baik. Jazakallah ya. Cukup. Ambil. Tempat Bapak di Aceh Tengah, tetangga sama Bener Meriah, Pak. Ya, tetangga. 2 jam lebih kurang atau 1 jam setengah. Berarti dekat sekali. Dekat sekali, tidak terlalu jauh. Bapak pernah datang kan malam Sabu Zari belum ada di situ. Di tempat Bapak kan belum ada. Ada? Di tempat saya ada. Sabu Zari? Iya, di Halakah itu. Ada Jola 1 itu Bayan. Bukan, malam pertemuan. Oh, malam pertemuan ke markas Bener Meriah. Itu yang saya mau tanya. Ya. Itulah saya tanya. Ya. Jadi Bapak setiap minggu datang ke Bener Meriah? Ke Bener Meriah. Bener Meriah ada bantuan nggak untuk membangun kerja di tempat Bapak? Dari markas kirim itu. rombongan 3 hari kah? Kirim rombongan Ada kirim rombongan nggak ke tempat Bapak? Ada. Dalam bentuk apa kerjasama? Orang Bener Meriah ini, beliau dari Bener Meriah ini datang ke tempat Bapak dalam bentuk apa? 3 hari jamaah kah? 40 hari kah? Atau apa namanya? 3 hari atau musyawarah. Kalau saya ingat, saya baru sekali itu buat musyawarah bulanan di halakah saya dari Bener Meriah. Kapan itu? Satu kali? Sudah berapa bulan yang lalu. Dan sekali datang masih belum hidup kan? Sudah hidup. Bulanan musyawarah sudah jalan? Belum. Nah, kenapa nggak minta lagi, didatangi lagi? Sering diminta, Tapi tidak datang. tapi tidak datang. Karena ini yang bisa, yang efektif untuk membangun tempat Bapak itu ya Bener Meriah. Pertama, jaraknya dekat. Ya. Kedua, amal ini di sana sudah cukup maju. Jadi saya sarankan untuk Bapak banyak-banyak berhubungan dengan Bener Meriah. Ya, saya setiap malam Jumat ke sana saya. Nah, Sendiri atau berapa orang bawa ke sana? Beberapa orang. Berapa orang? Kadang-kadang 4, 5 atau bagus. sendiri juga. Minta itu kan di situ ada Ustaz Lutfi, ada Ustaz Ja'far. Ya. Minta beliau mungkin Bapak 3 hari, kan cuma 2 jam saja jalan, nggak jauh. Ya. Mungkin bayan hidayahnya dari beliau, Ya. wapsinya dari beliau supaya sempurna. Ya. Dan buat hubungan yang sebaik-baiknya dengan Bener Meriah supaya nanti insya Allah segera terangkat kerja di tempat Bapak. Karena di Aceh ini memang sulit. Ya. Dan saya pun gembira sekali mendengar di Aceh Tengah sudah ada ini. Dan jaraknya nggak jauh dengan Bener Meriah. Jadi tolong dimanfaatkan Pak ini Bener Meriah. Karena mereka sudah lebih maju dari yang lainnya di Aceh. Untuk SA ya. Ya. Itu Pak ya. Nanti pulang bentuk jemaah 3 hari 2 ya? Ya, insya Allah. Di mahala Bapak. Terus kapan 40 harinya? Saya bulan 7. Sendiri atau sudah dibentuk jemaah? Sudah dibentuk jemaah. Alhamdulillah. Semoga Allah terima. Allah tingkatkan kerja. Baik. Coba. Daerah mana lagi? Bengkulu. Bengkulu atau Bangka Belitung? Bengkulu. Lima amal di Bengkulu halakah antum. Berapa amal? Berapa masjid yang hidup 5 amal? Halakah saya itu halakah kota. Kalau 5 amal belum ada. 5 amal belum ada. Antum masjid antum ada berapa amal? Mahala saya itu ada 3 amal. 3 amal. 4 bulan 40 hari berapa orang? 40 hari 1 orang, 4 bulan 1 orang. 4 bulan 1, 40 hari. 3 hari? 3 hari lain grup dari saya. Kayak Temburu ada 40 hari, tapi enggak join sama saya enggak. Enggak, yang kita 3 hari ada. Yang kita enggak ada. Cuman berdua. Simpatisan? Simpatisan ya pengurus masjid, jemaah ada. masjid ada. Terus masjid yang dekat-dekat, yang karkunnya cuma 1, 2, baru-baru ada. Ada. Ya. Antum tidak usaha. Sudah berapa lama tidak hidup 5 amal ini?
Lama. Oh, Lama ya. ya. Nah sekarang 5 amal itu standar minim. Kita nggak akan bisa naik level kita dalam dakwah kalau 5 amal kita tidak hidupkan. Maka caranya kalau masjid kita masih sedikit karkun, masjid-masjid yang dekat yang cuma satu karkun itu kita rangkul mereka datang di tempat kita maghrib isya. Supaya kita bisa maksimalkan program 5 amal maghrib isya. Tapi mereka tetap buat amalan subuh, zohor, asar di mahala mereka masing-masing. Taklimnya, musyawarah harian sama infirodi dakwah. Taskil temannya ikut sama kita maghrib isya. Taskil teman-temannya ikut 3 hari awal-awal sama kita. Sehingga tatkala dia sudah keluar 3 hari, mereka ada potensi untuk bisa keluar sendiri. Tetapi kalau satu orang ini di tetangga masjid kita, dia tidak dapat suasana, dia pun akan hilang. Karena segala sesuatu perlu suasana. Ini untuk waktu temporary, harus dikawal dari halakah. Ya. Dengan cara begini akan mudah kita hidup 5 amal. Dan setelah ada taskilan keluar sama kita keluar 3 hari, mulailah jaulah kedua ke tempat itu. Gitu. Ini cara yang paling praktis bagaimana dalam waktu singkat 1 bulan ke depan bisa hidup 5 amal. Tapi 5 amal ini masih dibantu oleh tetangga-tetangga kita, maka kita harus tetap kuatkan jemaah 2,5 jam kita untuk mendapatkan taskilan-taskilan sendiri dari mahala kita. Itu. Tatkala kita sudah bisa keluarkan jemaah sendiri, ada 3 sampai 10 orang, maka mulailah jaulah kedua kita ke tempat si fulan ini. Untuk menghidupkan jaulah kedua di tempat si fulan ini, jangan seminggu sekali waktu jaulah saja. Tapi kita pun kosongkan waktu kita, mengontrol 2,5 jam mereka, dengan kita datang seminggu 2-3 kali. Dan mereka sudah ditentukan pekan mereka juga. Dalam waktu singkat mereka bisa keluar sendiri. Kalau masih lemah orang lamanya, kita 3+3. Temani mereka keluar 3 hari. Inilah namanya kerja dengan mujahadah, dengan pengorbanan. Dengan cara seperti ini cepat sekali masjid yang beberapa amal hidup 5 amal. Kalau teknis strategi ini kita tidak buat, bertahun-tahun kita orang lama nggak pernah hidup 5 amal. Insya Allah Bapak bisa jelas yang saya jelaskan? Insya Allah. Niat insya Allah bulan depan hidup 5 amal? Insya Allah. Nanti saya telepon, saya tanya ya. Iya, insya Allah. Insya Allah. Baik. Kemudian musyawarah bulanan halakah ada nggak? Musyawarah bulanan halakah belum kita buat. Belum ada. Belum. Di halakah antum berapa mahalah? Mahalah ada sekitar lebih kurang 10 mahalah. 10. Berapa karkun 4 bulan 40 hari 3 hari total? Karkun 1 tahun 1 orang, 4 bulan itu ada sekitar 3 orang. 40 hari? 40 hari sisanya. Masa suruh saya hitung berapa? Iya. Iya, 30. Kenapa tidak dibuat musyawarah bulanan? Musyawarah mingguan ada? Musyawarah mingguan ada, alhamdulillah. Kenapa tidak dibuat musyawarah bulanan? Kita udah agendakan untuk musyawarah bulanan, tapi insyaallah pulang nanti kita akan. Jangan bicara pulang dulu. Ini yang selama ini berapa lama tidak terjadi musyawarah bulanan? Sebelumnya kita pernah buat itu musyawarah bulanan. Terus kenapa tidak buat lagi? Sempat juga insyaallah nanti kita buat lagi. Ya, jadi rugi besar Pak ya. Kalau musyawarah bulanan yang hadir bulan yang lalu 10, bulan sekarang 10 itu udah rugi. Nah kalau bulan yang lalu ada, sekarang jadi tidak ada, namanya apa itu? Dai tidak boleh menurun. Selalu berpikir meningkat. Kuantitasnya ditingkatkan, kualitasnya pun ditingkatkan. Maulana Ibrahim mengatakan, ahwal didatangkan, untuk itulah datang perintah istiqomah. Perintah istiqomah diberikan karena ahwal datang berbeda-beda. Kita tidak boleh jadi hamba ahwal, hamba keadaan. Kita hamba yang mengirim keadaan. Gitu. Jadi jangan sampai terjadi penurunan, harus peningkatan. Terus berapa lama tidak terjadi musyawarah bulanan itu? Musyawarah bulanan lebih kurang ada sekitar 3 bulan 4 bulan. 3 bulan. Iya. Seharusnya kan bulan pertama tidak terjadi musyawarah bulanan, kita evaluasi.
Masalahnya di mana? Tidak ada yang bisa menghandle. Kita tanya ke halakah yang kuat, bentangkan takaza atau ke markas, supaya ada orang pikirman yang datang untuk menghandle musyawarah bulanan. Sudah dibuat seperti itu belum? Belum lagi. Insya Allah kedepannya dipikirkan seperti itu ya. Malam markas ada? Malam markas, ya hasil keputusan seluruh Indonesia. Kemarin kita Januari belum ada di malam markas. Malam Sabgozari ada? Malam Sabgozari ada 2. Ada 2 tempat. Malam Sabgozari di tempat Bapak, berapa orang yang hadir? Malam Sabgozari itu di luar kota. Kalau saya tinggalnya di kota. Ya, berapa jaraknya ke malam Sabgozari itu? Ke malam Sabgozari itu yang satu berbatasan dengan Padang, perjalanan lebih kurang 400 km dari kota. Yang dekat? Yang dekat itu yang ke Kaur 150 km. Berbatasan dengan Lampung itu. Off. Baik. Ada usaha masturoh nggak di situ? Antum sudah keluar masturoh belum? Alhamdulillah sudah. Berapa hari? 40 hari pernah. 40 hari. Kapan itu? Udah lama kali itu. Udah lama. 15 harinya jalan nggak tiap tahun? Belum lagi. Belum. Terakhir 15 hari kapan? 15 hari udah bertahun juga itu 15 hari. 3 ya. hari tiap 3 bulan jalan nggak? Belum juga jalan. Belum. Di halaka antum, ada nggak program 3 hari dikeluarkan? 4 bulan kemarin. 3 hari? Ya. Ada. Berapa jemaah selama 4 bulan dikeluarkan 3 hari? 1 jemaah. 1 jemaah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kerja akan sulit meningkat kalau tidak ditopang oleh istri-istri kita. Tamu yang datang ke rumah kita, kita lihat. Kalau tamu penting, kita sendiri yang menyambutnya. Kalau tamu kurang penting, kita suruh anak kita yang menyambut. Rasulullah SAW pulang membawa amanat usaha kenabian. Yang pertama sekali menyambutnya adalah Khadijah radhiyallahu anha. Ini sebagai suatu isyarat bahwa amanat ini tidak akan sampai dengan baik tanpa ditopang oleh istri-istri kita. Hadirin, saya sendiri sudah mulai membuat program untuk diri saya. Harus dimulai dari kita orang lama. Bahwa setiap 3 bulan saya harus keluar bawa istri saya. Bahkan bawa ibu saya. Ini lemah kita di Indonesia ini. Kita keluar sama istri, bawa ibu kita. Bawa tante kita, bawa anak gadis kita. Jadi setiap 3 bulan. Bulan pertama laki-laki, bulan kedua jemaah laki-laki, bulan ketiga bawa masturah. Setiap tahun kita keluar 40 hari minimal laki-laki plus 15 hari atau 10 hari masturah. Nggak cukup laki-laki 40 hari, nggak cukup. Apalagi kita Indonesia yang masih sebagian besar wanita keluar dari rumah. Bekerja di pasar-pasar. Kita harus kembalikan wanita ke rumah. Dengan amal. Kalau keluar dengan amal. Dan suasana yang terbaik adalah dalam usaha masturah. Ku anfusakum wa ahlikum nara, terbaik masa masturah. Kemudian setiap 3 tahun. Tahun pertama 40 hari, tahun kedua 40 hari, tahun ketiga, Pak, kita jangan keluar laki-laki, keluar masturah. Itu sudah mencukupi, tidak perlu lagi kita keluar laki-laki 40 hari. Tapi kalau 15 hari, tetap harus keluar laki-laki 40 hari. Kalau sudah 3 hari 5 kali, diperkenankan kita 2 bulan ke Pakistan. Setelah itu setiap 5 tahun kita bawa istri kita keliling dunia. Siapa yang niat ikuti tertib itu? Allah kabul sama. Cukup? Ya. Silakan. Jazakallah. Daerah apa lagi? Banten. Masya Allah, Banten. Di halakah Bapak, halakah apa namanya? Cilegon. Cilegon, Pak ya. Berapa masjid hidup 5 amal? Dulu ada
satu masih dihidupkan dengan amal, Ya. tapi sekarang udah enggak aktif. Sekarang sudah tidak lagi. Iya. Apa upaya-upaya dalam musyawarah bulanan, musyawarah mingguan, malam markas, supaya halakah itu dikatakan halakah, itu harusnya harus ada 5 amal. Nggak layak dikatakan halakah kalau tidak ada hidup 5 amal. Harus ada kerisauan untuk menghidupkan. Apa yang telah dibuat teman-teman untuk mengembalikan yang sudah hidup 5 amal itu kembali hidup bahkan bertambah? Apa yang dipikirkan di sana? Ya pertama kan kita teman-teman yang satu halqa itu dikumpulkan, kemudian kita kasih target. Ini pentingnya menghidupkan kembali 5 amal. Nah kemudian perlu diketahui Banten ini secara umum kemarin setelah tadi ikhtilaf itu 30-70 kekuatannya gitu. Kemudian alhamdulillah markas kita kemarin itu markas yang awal Masjidul Lada itu markas kita tetap. Kemudian yang orang sebelah itu pindah ke Kerenceng. Kemudian sekarang kita ada dikasih amanah untuk markas baru itu satu musola Fathul Ghaib. Sekarang kita buat kegiatan markas di situ. Dan kita ini yang orang-orang lama, yang Selegon ini sedikit sekali gitu loh orangnya. Tapi orang-orang lama gitu hanya 5 orang saja. Oke, kita kembali ke mahala yang tadinya hidup 5 amal, tapi kemudian hilang. Sekarang sisa berapa amal? Ya, sisa 3 amal. 3 amal. 4 bulan berapa orang? 40 hari berapa orang? Yang muhala markas itu saya. Saya sama. Jadi di mahala yang disebut ini di markas yang sekarang jadi markas? Bukan, markas yang dulu, markas awal Banten. Ya. Fathul Jannah. Ya, itu di masjid itu 4 bulan berapa orang? 4 bulan saya sama 3 hari 1 orang sekarang. Ada 2. 40 hari? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Yang hilang amalannya apa? Yang hilang amalannya 3 hari. 3 hari. Bapak 4 bulan ada 2 orang. 1 orang. 1. Terus yang 3 hari 2 orang. 3 hari 1 orang. Ini pun juga dia kena stroke. Jadi nggak bisa dimaksimalkan gitu. Jadi kami gabung beberapa masjid, beberapa muhala baru keluar gitu. Berapa masjid yang Bapak gabung dengan mereka atau mereka yang gabung kepada Bapak? Ya kita gabung. Kenapa? Mereka yang gabung ke kita gitu. Mereka yang gabung kan? Satu-satu orang, 1-2 orang. Jadi masjid Bapak dengan gabung itu bisa hidup 5 amal? Tidak. Kalau digabungkan bisa, tapi kita belum buat. Jadi kita akan bisa menghidupkan 5 amal di masjid kita itu. Kalau teman-teman ini maghrib isya di masjid kita. Ini dalam temporary waktu. 2 bulan targetnya misalnya. Tetapi kita betul-betul cari target orang tempatan kita ini. Kita ajak keluar 3 hari. Itulah penghasilan dai tiap bulan. Ya toh? Bapak penghasilannya tiap bulan berapa? 1 apa? 1 jam. Taskilannya berapa orang? Taskilan. Dari hasil 2,5 jam dapat taskilan nggak? Berapa orang? 1. Itu penghasilan Bapak tiap bulan. Penghasilan dai dapat taskilan baru keluar 3 hari sama kita. Jadi caranya begitu. Tapi masjid teman-teman itu tetap dia subuh, zuhur, asar di sana. Tetap dihidupkan taklim 2,5 jam infirodi. Kalau dapat taskilan dari situ 1-2 orang, ikut sama kita keluar 3 harinya. Nah, setelah itu kita pantau jumlah kedua kita di tempat itu. Begini sistemnya insya Allah akan memudahkan kita terbentuk suasana. Dengan adanya suasana, teman-teman bisa dirangkul untuk bersama-sama berusaha dan akan berjenjang. Setelah hidupnya 5 amal di masjid kita, masjid teman kita pun akan hidup. Bapak usahakan ke depannya seperti itu. Insyaallah. Allah qabul firman. Siapa yang mau tanya? Saya mau kasih ke Abdul Dari. Ya, silakan. Jadi kemarin alhamdulillah Banten ini secara area sangat luas. Dan kita dulu pernah kirim jemaah ke Cikotok, penghasil emas itu. Tambang emas pertama itu kan di Cikotok itu. Pernah sampai ke sana karena Banten ini sangat luas sampai perbatasan sama Pelabuhan Ratu. Nah kemudian dulu pernah awal-awal jemaah masuk ke sana dengan hambatan yang susah sekali. Dengan berbagai trik dibuat. Tapi sekarang alhamdulillah masjid sudah terbuka semua. Secara rata-rata kemarin jemaah Pakistan dari Bonjur itu bisa kita kirimkan karena turut dari Pakistan langsung ujung kulon. Jadi kita kirim langsung sampai ke ujung kulon ke tempat Badak itu. Jadi alhamdulillah itu semua masih nerima. Bisa masuk semua, tidak ada masalah. Jadi kalau mau ke Banten sekarang tidak ada persyaratan, datang aja jemaah sebanyak-banyaknya.
kita akan siap terima. Kemudian dengan keterbatasan kargonya ya apa adanya kita akan jalankan. Tidak ada masalah. Nah, Banten itu ada 14.000 masjid, ada 5 kota dan kabupaten, itu yang dihandle sama Banten. Sedangkan 3 kabupaten, Tangerang Kota, Tangerang Kabupaten, sama Tangerang Selatan, itu sendiri masuk Jakarta. Kita 3 daerah kabupatennya, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, sama Kota Media Cilegon, sama Kota Madia Serang. Jadi 5 kabupaten dan kota itu dihandle oleh Banten. Jadi luas sekali gitu. Jadi kalau kita minta teman-teman yang provinsi lain bisa mengirimkan jemaah, dan insya Allah Banten terbuka insya Allah. Jadi kemarin jemaah Pakistan menggarap tempat-tempat yang belum terbuka dulunya, sekarang sudah terbuka. Iya, kebetulan juga jemaah sebelah juga sudah masuk juga. Jadi tidak ada masalah Ujung Kulon. Ujung Kulon jalannya sudah bagus, dan dari sini juga bisa ditempuh kira-kira 3-4 jam saja. Baik, Masya Allah. Banten setiap bulan berapa jemaah 3 hari dikeluarkan? Banten ada 3 jemaah. 3 jemaah. Kemarin selama 4 bulan berapa jemaah 40 hari dikeluarkan? Jemaah 40 hari cuma 2 orang saja kemarin. Cuma 2 orang. Iya. Selama 1 tahun ada jemaah 40 hari dikeluarkan nggak? Selama 1 tahun ada. Kemarin sebelum ada waktu istimewa kemarin 1 jemaah kita dikirim ke Jember. Jurkudama. Jurkudama. Sebelum Jurkudama 1 jemaah ke Jember. Ke Jember. Ini mau istimewa kawasan ini berapa jemaah disiapkan? Kita siapkan 2 jemaah. Sudah dibentuk jemaah rangkanya? Sudah, jemaah rangka sudah. Masya Allah. Ya, jazakallah. Jateng. Jawa Barat. Jawa Barat. Ya. Baik. Selama 1 periode kemarin, jur apa yang dibuat? Jawa Barat. Ya, terserah. Se-Jawa Barat, di Kargozari, di markas Bandung juga bisa. Berapa jur yang sempat dibuat selama 4 bulan kemarin? Ada nggak? Ada. Jur santri. Jur santri. Ya. Berapa santri yang kumpul? 500 orang dari 30 pesantren. Boleh kasih ke beliau? Kargozari programnya bagaimana? Alhamdulillah di bulan Sya'ban kemarin kita ada jur santri, cuman khasnya tidak 1 pesantren. Ada diundang 50 pesantren, yang hadir 35 pesantren. Mereka hadir sekitar 500 orang. Program dimulai setelah asar. Menghadirkan mereka dengan undangan atau permahalah bergerak di pesantren? Perhalakoh itu karena ada alamat di halakoh. Perhalakoh bergerak dan mereka menjemput ke markas. Jemput ke markas. Kalau nggak pakai Grab dan sebagainya itu mudah. Baik. Terus programnya? Program ba'da asar itu ada targib jihin dari ustadz-ustadz pondok kita. Juga diundang dari Persatuan Pesantren se-Bandung, ada wakilnya, Kiai juga. Kemudian dari Depak juga kita undang dan mereka hadir. Mereka hanya menyambut, tapi bayan dan sebagainya dari kita. Dari kita? Iya. Dan mereka bermalam 1 malam, diberi adab dan sebagainya karena baru-baru. Jadi pondok yang apa dasarnya mereka harus menginap? Supaya dikenalkan dengan huruf dakwah. Jadi program-program. Dan dikeluarkan 2 jemaah 40 hari, 20 hari juga 40 hari. Waktu Sya'ban libur itu? Itu Sya'ban libur. Kemudian sisanya yang tidak keluar 40 hari, apa azaim mereka? Mereka dibuat juga untuk di handle halakah untuk dibuat program. Seperti di halakah Cimahi saya sekarang 1 pondok sudah siap untuk dikeluarkan setiap bulan, dan santri yang masuk itu juga mereka minta untuk dikeluarkan. Nama-nama santri-santri itu sudah diserahkan juga datanya kepada halakah. Ada datanya itu ditindaklanjuti. Di halakah. Ya, itu nama pondoknya, nama kiai juga di. Kemudian waktu program jur itu diarahkan tidak untuk datang malam markas? Diarahkan. Mereka pasang niat, dicatat nama mereka untuk diusuli. Nomor teleponnya, nomornya. Itu kapan terjadinya itu? Jur itu kapan dibuatnya? Dibuatnya
Sa'ban. Nah, setelah itu malam markas yang berikutnya, nama-nama yang sudah niat itu, kedatangan mereka ada berapa? Prosentasenya belum banyak, cuman kalau pondok dakwah ya banyak hadir. Ya, terus belum ada program dibuat dari kalangan alumni ustadz-ustadz untuk mengusuli mereka-mereka itu. Ya, ini belum. Karena baru, jadi alumninya belum. Baik, di Pakistan Pak, silakan. Jazakallah. Di Pakistan ada markas-markas yang membuat schedule minggu ini pesantren yang sebelah sana dihadirkan di Ikram. Minggu berikutnya pesantren yang sana. Bahkan pesantren-pesantren itu rindu kapan kami dapat giliran lagi lebih cepat untuk bisa datang ke markas. Jadi upaya-upaya kita di Indonesia ini untuk merangkul baik ulama-ulama atau santri serta pondok-pondok pesantren masih sangat minim sekali. Dan masih sangat hampir dikatakan jarang jemaah-jemaah 3 hari kita atau jemaah santri, jemaah 3 hari atau jemaah yang di dalamnya pun ada santri yang bisa nembus masuk di pesantren dan menggarap kalangan pesantren. Ini semua karena kurang tawajuh kita, supaya kita perhatikan ke depannya perkara ini Pak ya. Siapa yang tanya? Bandung. Bono juga buat seperti itu, Masya Allah. Ya. Baik, Bandung. Masya Allah. Ya. Memang kita juga bersyukur banyak, tetapi kita harus pikirkan kualitasnya juga. Jadi kesiapan teman-teman yang menghandle mereka itu harus dipikirkan. Ya, tidak boleh santri keluar sendiri, tetap ditemani oleh orang awam. Kita harus tambah korban untuk menemani mereka. Baik di Bandung, Jawa Barat. Daerah mana? Boleh, nanti kita kalau antum duduk dulu. Daerah mana yang belum hidup? Daerah terpencil mana di Jawa Barat yang dakwah belum hidup di sana? Ada beberapa titik. Ada beberapa titik. Ya. Yang indikatornya malam markasnya sedikit gitu. Ya, oke. Markas Jawa Barat dalam hal ini Bandung, apa yang dibuat untuk mendatangi daerah-daerah terpencil yang belum hidup itu? Selama 4 bulan ini apa yang dibuat? Kita ada musyawarah 2 bulanan provinsi dan di sana ada program untuk daerah mitra kerja gitu. Ya. Kalau Cianjur dengan Sukabumi gitu. Terus Bandung dengan 3 daerah ya, Bandung. Terus Bogor juga 2 daerah gitu. Baik, mitra kerja ini setelah dibagi, kargozarinya kapan diambil? Dan coba kasih contoh 1 kargozari hasil daripada mitra kerja itu. Tiap 2 bulan sekali kita kargozari 2 bulan sekali. Musyawarah provinsinya. Ya. Coba kasih 1 contoh siapa yang bisa menguasai? Boleh 1 contoh mitra kerja itu apa yang dihasilkan? Kasih. Jadi mitra kerja ini programnya 1 tahun ke depan. Karena kalau 4 bulan kita terlalu pendek. Jadi kalau 1 tahun kita bisa mengirimkan beberapa jemaah 40 hari ke sana. Sampai betul-betul kita kerjasama Bandung dengan Garut umpamanya. Dan alhamdulillah sekarang Garut ada kenaikan lah untuk Takajah. Yang selama ini kita kan agak susah mengeluarkan rombongan 4 bulan. Sekarang di Garut sudah ada 3 orang yang siap untuk keluar 4 bulan. Itu hasilnya dari... Oke, misalnya Garut ya. Garut itu sebelum antum kirim rombongan ke sana, berapa jemaah 3 hari dikeluarkan di Garut? Ya, 3 jemaah. 3 jemaah. Setelah antum ke sana, ada penambahan enggak? Iya. Tadinya 1, sekarang sudah ada 3. 1 jadi 3. 5 amal, tadinya ada berapa, sekarang ada berapa? Asalnya tidak ada Pak. Ya. Sekarang jadi ada 1 masjid. 1 masjid. Ada musyawarah halakah enggak di Garut? Ada. Sebelum antum datang? Ya ada tapi belum hidup sekali. Sekarang setelah beberapa, kan Garut ini ada kota, ada pinggirannya. Yang dulu kita gerak itu terus ke kota. Sekarang itu kita hidupkan juga di daerah agak baik. Mitra berapa dibuat? Berapa mitra dibuat? Tahu? Berapa mitra dibuat? 5. Dari 5 itu yang tidak berjalan berapa? Ya, rata-rata berjalan. Rata-rata untuk kerjasama se-Jawa Barat ini berjalan dengan beberapa mitra itu. Hasil semua itu ada nggak di data di markas? Pendatanya dibuat nggak?
ada setiap kerjasama kita kirim Bandung tercatat juga berapa rombongan yang telah kita kirim. Baik Mas Turo. Baik, Masya Allah, jazakumullah khair. Malam Markas Bandung, berapa yang hadir? Sekarang sekitar 300 lah. 300. Yang itikaf berapa? 100 Pak. 100. Paling banyak itu lah. Kartun kebanyakan datang habis maghrib atau sebelum maghrib? Kebanyakan setelah maghrib. Sesudah maghrib. Ya. Takrirnya 1 jam apa setengah jam atau 15 menit? 1 jam Pak. 1 jam. Yang itikaf berapa? Iya kurang lebih 100 lah. 100 tadi yang itikaf. Ya. Dari 300 jadi 100. Iya Pak. Ada nggak upaya untuk memaksimalkan kedatangan malam markas? Usuli misalnya. Kemudian ada muzakarah menjelaskan bagaimana mansa masyaikh untuk malam markas. Yang tidak datang malam markas didata semuanya, didatangi rumah-rumahnya. Ada nggak program itu dibuat? Belum sampai Pak untuk datang ke rumahnya. Tapi seluruh para jubidar mengatakan bagaimana kita asar isya ini sudah ada. Seakan-akan kita berhutang kalau kita nggak datang ke malam markas. Baik, untuk malam markas, makanan dibawa sendiri-sendiri atau dimasak di markas atau masak di halakah? Dibawa sendiri-sendiri. Benar. Betul Pak, kecuali kalau untuk ulama dan orang-orang baru kita yang betul-betul belum ngerti. Ya, tetapi secara umum mahala-mahala mereka bawa 1 rantang untuk 2-3 orang, betul? Itu diusahakan semuanya. Kita target. Coba daerah siapa yang bawa sendiri-sendiri mahalahnya dari sendiri? Sekarang ke tangan. Masya Allah. Coba siapa 2-3 provinsi, 1 markas Kargozari yang masih belum bawa sendiri, masa di markas atau masa di halakah? Coba jujur, Medan belum. Masa di markas. Niat Pak, kedepannya pulang dari sini, bawa sendiri untuk 2-3 orang dari rumah kita, suruh istri kita masak, keren gak insyaAllah? Masya Allah, jazakumullah khair. Cukup, jazakumullah. Sekarang Sulawesi Utara ada enggak? Sulawesi Utara. Sulawesi Utara? Ya. Berapa markas di Sulawesi Utara? Markas 1. Markas 1. Sabgozari? 1. Antum di kota tinggalnya? Di kabupaten. Kabupaten. Ke markas berapa jaraknya? 200 kilo. 200 kilo. Halakahnya namanya apa? Halakahnya halakah bagian timur. Bagian timur. Kota Mobagu Timur. Kota Mobagu. Sudah ada berapa mahalah? Mahala yang hidup yang di halakah saya 5 mahala. 5 mahala. Yang 5 amal berapa? 1 baru. 1. Antum di hidup 5 amal itu atau bukan? Bukan. Berapa amal? Di tempat saya baru 2. 2. Berapakah 40 hari? Baru 1, baru sendiri. Sendiri. Selama ini 3 hari antum bagaimana? Gabung dengan yang sudah 5 amal. Sudah berapa lama gabung dengan 5 amal itu? Sudah lama. Sudah 4 bulan atau 40 hari? 4 bulan. Berapa tahun sudah keluar 4 bulan? Sudah lama. Lama. Tidak ada fikir untuk menghidupkan 5 amal di masjid sendiri. Bawa taskilan. Bulan ini 1 orang, bulan depan 1 orang lagi. 3 hari sudah. Alhamdulillah sudah 3 orang yang. 3 hari sudah ada 3 orang. Berarti antum bukan sendiri, Ri. Tadi kan yang 4 bulan 40 hari yang ditanya. Oh. Antum 4 bulan sendiri, taskilan 3 orang, 3 hari. 3 hari. Nggak bisa keluar sendiri. Masih gabung-gabung terus. Orang baru-baru saya. Dia baru kan, antum udah lama. Saya Pak ya, maafkan saya. Tahun 90 saya ke Papua. Saya sendiri 40 hari, belum 4 bulan. Umur saya baru 20. Saya bawa jemaah 3 hari itu 2 kali sebulan. Baru 40 hari. Masih bawa kencur. Antum Masya Allah. Bisa program 3 hari, 4 bulan, 4 hari sama. Jadi ini masjid antum ini target pulang dari sini hidup 5 amal. Caranya jemaah 2,5 jam dibentuk 3 orang itu ajak kita buat 2,5 jam. Ajari dia. Rumah pertama kita mutakalim, rumah kedua suruh dia jadi mutakalim. Target kita selama 27 hari kita kerja cari taskilan baru. Nah, jadi nggak bisa jola dulu, nggak apa-apa. Keluar 3 hari dulu. Dapat taskilan baru. Pulang kita hidupkan jola 1, jola 2. Hidup 5 amal. Baru 2 amal ya? Taklim dengan musyawarah.
Ini yang tahtilan 3 hari sudah berapa lama? Baru sekitar 3 bulan, 4 bulan. Itu kalau 3 bulan, 4 bulan bukan baru, Mas. Udah lama. Jadi yang 3 teman kita tuh ajak 2,5 jam. Baru imannya akan naik. Insya Allah dengan dia ke 2,5 jam, ajak orang keluar 3 hari, dia tidak perlu diusuli. Dialah yang akan usuli teman-teman yang baru. Azam enggak bulan depan ini hidup 5 amal? Insyaallah. Azam enggak keluar 3 hari sendiri? Insyaallah. Sudah punya alat khidmat sendiri belum? Belum. Pulang beli alat khidmat. Insyaallah. Siapa yang seperti ini? Sudah ada 3 orang, 4 orang, masih netek-netek terus sama teman-teman tetangga. Malu. Kita akan keluar sendiri, bentuk jemaah 2,5 jam sendiri, kemudian bentuk jemaah 3 hari sendiri. Siapa yang seperti itu? Allah. Siapa yang bertanya lagi? Habib, cukup? Jadi antum malam markas itu di Manado. Manado malam markas, tapi tempat kami ada Sabgozari. Malam Sabgozari. Di masjid mana? At-Taqwa. At-Taqwa itu yang dulu Habib ke sana, Mogoleng. Yang cat hijau itu, masjid cat hijau itu. Yang pinggir jalan-jalan besar. Iya. Berapa orang hadir malam Sabgozari? Malam Sabgozari kadang 40, 30. 40? Ya, 40 orang, 30 orang. 40, 30. Itu rata-rata mereka sudah 4 bulan berapa orang kira-kira? Yang 4 bulan mungkin sekitar kurang dari 10 orang. Kurang dari 10 orang. Kemudian jamaah 3 hari dari Kota Mobagu ada berapa halakah Kota Mobagu? Halako yang 2 halako. 2 halakah. Jamaah 3 hari masing-masing dari halakah berapa jamaah? Kadang dalam 1 bulan cuma 1 biasanya. Hadir malam Sabgozari ada 40 orang. Iya. Tapi 3 harinya satu halakah di tempat antum, ya, satu halakah di tempat lain, berarti dalam 1 bulan 2 jamaah atau 2 jamaah. Padahal yang hadir malam Sabgozari 40 orang. Yang lainnya kemana? Gimana bisa terjadi seperti itu? Malam Sabgozari kan kumpul-kumpul itu. Iya. Apa nggak ada mikir gimana 3 hari kita? Karena 3 hari ini asas. Kalau kita dengarkan arahan Mas Syekh ini, makomi ini asas, Pak. Jadi kalau Karkun tinggalkan makomi ini malapetaka besar. Tidak ada malapetaka yang lebih besar daripada itu. Jadi asas semua kerja dakwah ini di makomi. Dan sekarang kita punya masalah itu di Indonesia. Mari kita pikir sama-sama, dan seperti ini bukan hanya di Kota Mobagu. Ini menjadi masalah nasional nih Pak, bagi tabligh ini. 3 hari dan umumiyat. Ini masalah kita yang paling besar pada hari ini. Jadi mari kita pikir sama-sama, jadi bukan hanya Kota Mobagu, bukan kalau dibedah semua ini muhalah-muhalah yang ada di Indonesia ini, saya kira kasusnya akan sama. Mari kita doa banyak-banyak sama Allah Ta'ala dan tambah kurban supaya masalah ini segera terselesaikan. Insyaallah. Ya, jadi yang 40 orang, 30 orang itu kita target kepentingan 3 hari dan kita bentuk jemaah-jemaah 3 hari. Dari 40 orang itu bisa 4 jemaah. Jadi 2 jemaah jadi 4 jemaah. Ya, antum punya taklim masjid ada. Berapa menit? Biasa cuma 15 menit. 15 menit ditingkatkan tiap minggu tambah 10 menit. Minggu berikutnya tambah 10 menit. Setengah jam. Di rumah ada taklim. Ada 6 sifat enggak? Di rumah antum? Kadang dibikin, kadang enggak. Ya, kadang-kadang, jangan tiap hari. Baik. Selesai. Ya. Nanti 45, 10, 15. Saya terkesan dengan menetek ini. Ya. Maafkan yang saya. mau saya jelaskan, apakah kami salah atau tidak gitu. Di Sidi Kalang ini satu markas, ada 2 halakoh markas Sidi Kalang. Satu halakoh ini membina 2 muhala. Termasuk halakoh dan muhala saya ini, muhala saya itu jauhlah 1 hari Senin, jauhlah 2 hari Jumat. Jadi muhala saya ini membina 10 masjid. 4 untuk jauhlah 2, 6 untuk jemaah 3 hari. Muhala saya dalam amal bisa mengeluarkan jemaah 3 hari per hari Jumat. Caranya adalah di muhala saya itu karena dekat pondok 3 orang setahun, 4 orang 4 bulan, 40 hari ada 4 orang. Jadi setiap hari Jumat 1 rombongan 3 hari, 1 orang 1
1 tahun dengan istiqomah, 1 orang 4 bulan, 2 orang 3 hari, diambil dari tempat jauhlah 2. Kanan masjid 3 bulan jauhlah 2, ada 2 atau 4 orang karkun. Kiri masjid seperti itu. Jadi satu muhala itu ada 4 tempat jauhlah 2. 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga. Setiap muhala tempat jauhlah 2 itu kita usahakan 2 atau 4 orang karkun. Ternyata tidak bisa istiqomah, rata-rata 2 saja. Tapi kita usahakan, kita suarakan di markas supaya setiap muhala tempat jauhlah 2 ada 4 orang. Yang 4 orang ini 1 minggu pertama, 1 minggu kedua, 1 minggu ketiga, 1 minggu keempat. Jadi berarti kalau ada 4 tempat jauhlah 2, berarti 4 tambah 5, 1 rombongan lah per hari Jumat. Apakah ini termasuk menetek gitu? Boleh daerah yang lain nanti kita khusus itu. Ini kan sudah kami amalkan, apakah salah enggak itu? Nanti khusus, majelis khusus. Karena ini banyak daerah yang belum ketemu. Daerah apa selanjutnya? Daerah apa? Daerah Kaltim. Kaltim. Maju Pak, Kaltim. 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 Berapa markas? Ada 5 markas. 5 markas. Antum di markas apa? Markas Samarinda. Samarinda. Berapa yang hadir malam markas? Malam markas kalau nggak hujan normal insyaallah 300-an. Ya, jadi jangan sampai gara-gara hujan karkun tidak hadir. Iya. Kita baru hujan air bukan hujan peluru. Jadi memang tidak bisa dilewati memang. Hah? Tidak bisa dilewatin ke markas kalau hujan. Oh begitu. Daerah banjir. Oh. Ini kendali tersendiri gitu. Ya, orang markas pikirkan bagaimana hujan orang tetap bisa datang. Iya, tadinya kita membelikan tank itu yang tinggi tapi nggak pokoknya mampu. Pikirin dah. Jalan. Ya. Ya. 300-an Syah. Ya. Normal. Baik. Yang itikaf? Itikaf sekitar 80 kalau normal tadi. 50 minimal. Di bawah 50%. Apa upaya-upaya untuk memperbanyak orang itikaf? Ada nggak? Atau diam-diam saja? Kita targetkan dan ya ditargetkan. Kita pegang fadilah orang itikaf. Usuli dibuat nggak? Diusuli, hal apa yang usuli? Baik. Masjid antum 5 amal hidup nggak? Belum hidup tapi ada. Nggak, masjid antum hidup nggak? Hidup belum tapi ada 5 amal. Hidup belum tuh gimana itu? Artinya kartun ini agak susah mengakui kelemahan. Kalau meninggal, kami ini meninggal kan? Nggak hidup. Malah kami keluar 3 hari, 40 hari ini ada 4 orang. Ini lagi tidak hidup ini. Oh iya. Tidak hidup jauh lah ini. Jadi kalau mahalah kita hidup waktu ada kita, waktu kita tidak ada tidak hidup, maknanya belum hidup. Belum hidup. Makanya masih ada tapi nggak hidup. Oh, itu jawabannya. Ya jujur kan? Iya. Berapa 4 bulan 40 hari di masjid antum? Di IPB-nya ada 4, masih ada 4. 4 bulannya 1, 40 harinya ada 1 dan 4 bulan 4, 40 hari 1, 5. 5 yang 4 bulan. 5 yang 4 bulan. 3 hari ada berapa? 3 hari ada sekitar 8 orang. 8. 40 hari? 40 harinya 1. 5. Jemaah 3 hari dibentuk berapa jemaah? Kalau kami nggak keluar 40 hari, insyaallah ada 1 jemaah. Enggak, jawab satu-satu. 3 hari dibentuk berapa jemaah? 1 jemaah. Kalau jemaah. kami lagi nggak keluar 40 ya, hari. Jangan kalau-kalau. Oke. Satu-satu. Jemaah 3 hari, karena ini karkun lama ada 5. Ada 5. Kalau 1 jemaah ini numpuk semua ini. Iya. Ini karkun lama numpuk-numpuk itu turis nanti, nggak ada pikir itu. 1 jemaah sempurna, ya ada 2-3 orang yang takaza untuk membantu halaqah lain untuk mengeluarkan jemaah. Jangan bicara halaqah lain dulu. Mahalah lain maksudnya. Iya, mahalah lain jangan bicara dulu. Jadi yang 5 orang ini dibagi 2 jemaah. Iya. Masing-masing pekannya berbeda-beda. Diseling 1 pekan pertama, yang 1 lagi pekan ketiga. Ya. Bagaimana menangani masalah kalau keluar 40 hari mahalah tidak hidup? Itu karena keluar 40 harinya 1 jemaah. Tapi kalau jemaah yang pertama 3 hari pekan pertama keluar 40 hari sama-sama, kan masih ada jemaah yang kedua di makomi. Begitu, praktisnya begitu. Dan ini banyak terjadi di tempat-tempat yang lain. Karena numpuk-numpuk itu jemaah. Jadi waktu keluar 40 hari, keluar 3 hari, kosong amalan di makomi.
Insya Allah dikembangkan jemaah 3 hari 40 harinya ya? Ya, seperti itu. Baik, kemudian taklim mastur mingguan ada nggak? Ada di mana? Ada. Berapa orang yang hadir? Kalau yang sudah keluar 7 biasanya orang makomi. Kalau di tempat saya yang ini memang kalau taklim di satu tempat itu beda yang hadir. Jadi kalau saya maaf di rumah saya itu agak banyak yang hadir. Karena hubungan dengan tetangga lebih bagus. Baik. Mungkin gitu. Berapa orang yang hadir? Karkunah berapa? Orang umum berapa? Minimal 7, ya lain karkun misalnya 4 sampai 8 tempat saya. Orang awam datang? Ada awam. Datang. Berapa orang? Ada sekitar 5 di tempat saya. 5. Ya nggak usah bicara tempat lain. Maksudnya kalau di muala gantian gitu. Jadi ini saya pindah-pindah, malah pindah-pindah. Kadang-kadang di rumah si fulan. Kenapa pindah-pindah? Itu kadang-kadang dimusyawarahkan dan minta untuk di rumahnya ditempati karkun yang ada. Yang sudah pernah Mas Pura juga. Ayo. Siap. Ayo. Ya, kita diarahkan dari dulu apa itu taklim halakah masturot pekanan. Mahalah. Mahalah, sorry. Itu di satu rumah orang lama yang bisa beri muzakarah tentang masturot. Itu arahnya begitu. Tidak diarahkan untuk berpindah-pindah gitu, enggak. Yang udah 15 hari orang lama gitu. Pernah nggak keluar? Pernah nggak tuan rumah keluar di jalan Allah terus mati taklim masturnya? Ada begitu? Enggak, selalu hidup insyaallah. Selalu hidup, ya. Selalu hidup. Baik. Selalu hidup. Baik. Di tempat antum ada nggak yang bagi masa 3+3? 3+3 ada insyaallah. Tapi belum banyak. Berapa orang bagi masa sepertiga hidup 4 bulan tiap tahun? Yang 4 bulan tiap tahun. Ya, ada nggak? Ada. Ada. Berapa orang? Baru 1 orang yang bagi masa 4 bulan setiap tahun. Yang setiap bulan 10 hari berapa orang? Kadang-kadang baru 1 juga. 1. Ada 3+3 1 orang? Ada. Penggunaannya bagaimana itu? Biasanya penggunaannya itu untuk tidak langsung tapi masih membantu untuk mengeluarkan jemaah dari muhala. Mahala lain yang tidak ada orang lamanya menemani mereka. Menemani mereka. Ya. Ada nggak kontrol dari halakah ke mahala-mahala yang lemah, yang tidak hidup 2,5 jamnya, 3 harinya sudah tidak keluar lagi. Orang halakah datang ke tempat itu, membangkitkan semangat mereka, praktek 2,5 jam. Pastikan mereka punya 3 hari. Ada. Berapa orang yang bagi masa harian ke mahala-mahala itu? Ada berapa orang? Dari mahala kami ada 3 yang. Ada 3. Musola bulanan jadi jalan. Ada. Ada. Bagaimana musola bulanan dibuat? Musola bulanan seperti biasa kita ada absensi, ada target, ada minta kargo jari dan ada pelurusan dan nasihat doa insyaallah. Target dibuat juga? Target dibuat. Bulan depannya? Bulan depannya ada target. Baik, di masjid antum, jemaah 2,5 jamnya, berapa kakak di sekitar masjid? Kalau sekitar masjid sekitar 700 kakak. 700. Sudah 100% didatangi belum? Sudah alhamdulillah. Sudah pernah? Pernah. Masya Allah. Ada toko-toko kios-kios nggak di sekitar masjid? Ya, biasa. Ada? Ada. Didatangi juga? Didatangin. Jahalnya pun datangin. Jola 1, Jola 2, ada? Ada. Jola 1 kita, coba jelaskan. Ada amalan sempurna. Iklan ada? Ada iklan. Targib jola ada? Targib ada. Takrir ada? Takrir kadang yang nggak ada. Kadang tidak ada. Ya. Ada berapa karkun di masjid antum untuk buat jola itu? Buat jola cuma 4 yang istiqomah. Totalnya ada berapa? Ada belasan. Belasan. Yang tidak ikut dihadirkan nggak untuk ikut jola? Diusuli tapi memang ya beberapa orang memang. Jangan sekedar usuli. Tapi jauh-jauh sebelumnya sudah didatangi ikram, bentuk pikir dia betapa pentingnya Tuhan ikut kami, kalau tidak sempurna, ya kan? Kemudian jola 2 yang dibuat, ada bayannya enggak? Tergantung masjidnya. Tergantung masjidnya. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita buat amal jangan tergantung keadaan, jangan tergantung tempat. Kita buat amalan ikut arahan. Sempurna jola dibuat, ada target jola, ada iklan, ada kita punya takrir, ada bayan. Karena jaulah ini maksudnya adalah membentuk jemaah 3 hari, cash. Habis jaulah.
Jadi kalau tidak ada bayan, kita mau cari jamaah taskilan dari mana? Ya kan? Itu juga proses untuk meningkatkan iman kita. Disempurnakan ya, jala satu jala duanya ya. Allah qabul frama. Oke. Ada satu boleh? Oh, apa tadi? Ini sebenarnya ada satu kontrol untuk Makomi. Selain musyawarah halaqah, kami pernah buat musyawarah bulanan markas, dan ini masya Allah sangat membantu dalam mengontrol kerja. Karena kita ini kan tidak ada markas provinsi gitu ya. Dan untuk meningkatkan kerja markas salah satunya adalah buat musyawarah bulanan markas. Ini sangat membantu dalam kontrol jemaah geraknya, kontrol semuanya lah, termasuk pengontrolan jemaah untuk mengoleh teman-teman yang mengontrol kawan-kawan yang berbuat musyawarah bulanan, karena di musyawarah minggu nggak cukup, nggak memungkinkan dikontrol semuanya. Cuma yang lalu ini memang tidak ada penekanan musyawarah bulanan markas gitu. Walaupun beberapa provinsi saya tahu, termasuk Kalsel buat musyawarah bulanan, itu pun permintaan dan disetujui, kemaslahatan. Kami inginkan itu bisa nggak gitu ya, ada bukan penekanan, tapi paling tidak memperbolehkan dalam munas ini untuk membuat musyawarah bulanan. Antum Kaltim berapa halakah? Kaltim 42. 42 halakah yang sudah hidup. 42 itu yang aktif halaka berapa? Ya? Halakah 42. Semuanya aktif. Semuanya aktif. Yang dari 42 berapa banyak yang hidup musyawarah bulanan? Belum semua 100%. Kalau Samarinda insyaallah hampir semuanya buat musyawarah bulanan. Sekarang dari 42 berapa yang hidup? Kalau Kargojari terakhir itu masih banyak sekali daerah yang belum hidupkan musyawarah bulanan. Iya, dari 42 yang hidup berapa? Ada separohnya? Ada, lebih. Karena kami saja 20. Nah, yang separohnya ini dikasih tanggung jawab menghidupkan musyawarah bulanan halakah tetangganya. Jadi musyawarah bulanan markas tidak ada. Bisa evaluasi hasil daripada musyawarah bulanan per halakah, dievaluasi. Jadwal yang sudah dibuat tidak terlaksana, bentuk tim, datangi halakah itu. Musyawarah bulanan Kargozari kemarin ternyata diadakan tapi asal-asalan. Bulan depan harus didatangi orang-orang yang profesional untuk menghandle musyawarah bulanan. Kita terjun ke bawah. Kalau di markas orang tidak semua bisa hadir. Tapi kalau kita terjun di halakah, kemungkinan besar orang-orang malah hadir di halakah. Jadi bukan namanya musyawarah bulanan, evaluasi hasil daripada musyawarah bulan dari halakah-halakah. Bisa dibuat seperti itu. Boleh dibuat musyawarah evaluasi untuk evaluasi. Tapi tidak sama sistemnya seperti musyawarah bulanan. Hanya ambil Kargozari, kemudian di mana titik-titik kelemahan, bentuk tim untuk terjun ke lapangan membenahi. Oke? Yeah. Dan tidak dibakukan. Jangan dibakukan. Istiqomah tiap bulan kita adakan pekan kesekian. Enggak. Oke? Oke. Insyaallah. Jazakallah khair. Baik, cukup. Insyaallah. Jazakallah.